Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Dr. Syarifah Lisa Andriati. Kali ini kita membahas mengenai pandemi COVID-19, di mana dengan terjadinya pandemi COVID-19 saat ini berdampak bagi pelaksanaan suatu perjanjian atau kontrak. Permasalahan yang kita bahas kali ini adalah apakah pandemi COVID-19 dapat dianggap sebagai alasan untuk tidak melaksanakan perjanjian dengan alasan terjadinya force majeure atau keadaan memaksa. Jadi apalagi dengan telah dikeluarkannya Kepres nomor 12 tahun 2020. Langsung saja kita bahas mengenai masalah tersebut. Sebelum menjawab persoalan tersebut, maka kita harus tahu dulu apa itu kontrak bisnis. Nah, jadi kontrak bisnis adalah dikatakan suatu hubungan hukum antara dua orang atau lebih berdasarkan suatu kesepakatan untuk saling mengikatkan dirinya mengenai sesuatu objek dengan tujuan tertentu yang menimbulkan akibat hukum. Maka terhadap kontrak ini berlaku bagi para pihak yang membuatnya. Apabila pihak yang membuatnya melanggar ketentuan yang ada di dalam kontrak tersebut, maka tentu saja akan ada akibat hukumnya. Oke, sebelum kita membahas lebih lanjut mengenai terjadinya pandemi COVID-19 terhadap pelaksanaan suatu kontrak atau perjanjian, maka kita harus mempunyai suatu kerangka berpikir terlebih dahulu bahwa negara kita ini menganut suatu asas yang namanya legal positivisme, di mana ketika penguasa atau pemerintahan yang berdaulat sudah mengeluarkan suatu peraturan perundang-undangan atau semacam undang-undang atau kepres, maka itu harus ditaati oleh seluruh warga negara. Menjadi persoalan pada saat ini yaitu apakah kepres yang dibuat oleh pemerintah ini dapat memberikan akibat bagi suatu kontrak bisnis atau tidak. Bagaimana pelaksanaan perjanjian? Tentu saja itu terkait dengan prestasi yang ada di dalam suatu kontrak. Maka prestasi yang ada di dalam suatu kontrak ini adalah suatu kewajiban hukum yang harus dilaksanakan oleh para pihak, dan tidak boleh salah satu pihak itu membatalkan secara sepihak prestasi tersebut. Terkait dengan kewajiban hukum yang ada di dalam suatu kontrak, itu bersifat unvoluntarily atau hukum yang mengatur. Apabila para pihak telah membuat suatu aturan yang mungkin berbeda dengan aturan umum yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, maka itu dibolehkan. Nah, jadi tetapi setelah perjanjian itu lahir atau kontrak itu lahir, maka harus ditaatilah kontrak tersebut oleh para pihak, karena kekuatan dari kontrak tersebut berdasarkan pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, maka kekuatannya disamakan dengan undang-undang, sehingga harus ditaati layaknya melaksanakan undang-undang. WHO sendiri telah menetapkan COVID-19 sebagai global pandemic, sehingga Kepres dilahirkanlah Kepres tentang penetapan bencana non-alam penyebaran coronavirus disease 2019 atau yang disingkat dengan COVID-19 sebagai bencana nasional. Jadi apakah dengan ditetapkannya coronavirus disease ini atau pandemi COVID-19 ini sebagai bencana non-alam ini kemudian akan mempengaruhi pelaksanaan suatu perjanjian? Kehadiran Kepres nomor 12 tahun 2020 ini merupakan suatu peraturan yang dibuat oleh pemerintah terkait dengan terjadinya pandemi COVID-19. Di dalam Kepres tersebut disebutkan bahwa pandemi COVID-19 merupakan bencana non-alam
Jadi yang disebabkan oleh penyebaran coronavirus disease 2019 atau disingkat dengan COVID-19 yang telah memakan banyak korban, bukan hanya korban tetapi juga kerugian harta benda serta meluasnya cakupan wilayah yang terkena bencana. Hal ini tentu saja akan menimbulkan implikasi baik dari sosial ekonomi maupun segala aspek kehidupan yang ada di Indonesia. Berdasarkan pasal 1244 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, di mana debitur yang tidak memenuhi prestasi tetapi di luar kesalahan dari debitur tersebut serta adanya faktor penyebab yang tidak dapat diduga sebelumnya, dan maka oleh karenanya debitur tidak dapat diminta pertanggungjawabannya. Kemudian di sini yang harus diingat bahwa debitur tidak beritikat buruk. Ajaran force majeure atau keadaan memaksa ini ada dua. Yang pertama dikenal dengan nama ajaran objektif, yakni apabila debitur dikatakan dalam keadaan memaksa jika pemenuhan prestasi itu tidak mungkin dilakukan oleh siapapun juga, sehingga mempunyai karakter yang absolut. Sedangkan ajaran subjektif, yakni apabila debitur dikatakan dalam keadaan memaksa, apabila debitur masih mungkin melaksanakan prestasi, tetapi mungkin dengan tingkat kesulitan yang tinggi atau pengorbanan yang relatif lebih besar. Adapun faktor yang menyebabkan tidak dipenuhinya suatu prestasi adalah karena kesalahan atau skut. Jadi faktor kesalahan ini bisa terjadi karena dua hal. Yang pertama karena kesengajaan atau yang disebut dengan dolus, ataupun karena bisa terjadi karena kelalaian atau yang disebut dengan culpa. Dapat juga terjadi keadaan memaksa atau force majeure. Jadi ketika prestasi itu tidak dipenuhi, itu bisa terjadi karena beberapa hal tersebut. Kemudian bagaimana pengaruh penyebab tersebut terhadap perikatan? Apabila dilihat, maka pengaruh force majeure atau keadaan memaksa ini tadi bagi suatu perikatan ini terkait mengenai daya kerja perikatan tersebut. Secara teoretis, perikatannya masih tetap ada. Akan tetapi perikatan tersebut sudah tidak ada daya kerjanya lagi. Kalau ada force majeure atau keadaan memaksa, bukan kontrak itu dapat dibatalkan atau batal demi hukum. Nah, jadi oleh karenanya daya kerja dari kontrak ini sudah bisa dikatakan sudah tidak ada. Kemudian akibat hukum dari force majeure ini tadi, apabila terjadi suatu keadaan memaksa, maka kreditur tidak dapat menuntut agar perikatan dipenuhi. Sehingga di sini juga kreditur tidak dapat meminta pemutusan kontrak. Juga kreditur tidak dapat mengatakan bahwa debitur dalam keadaan lalai, serta gugurlah kewajiban hukum debitur untuk melakukan kontraprestasi. Berdasarkan ketentuan yang ada di dalam pasal 1237 KUH Perdata dan pasal 1444 KUH Perdata, maka dapat diambil suatu asas hukum atau res beginsel bahwa dalam perjanjian unilateral dan bilateral, risiko jika terjadi force majeure ada pada kreditur. Pengaturan force majeure ini sendiri dikaitkan dengan risiko yang ada di dalam suatu perjanjian, maka berlakulah suatu ajaran risiko, di mana siapa yang harus menanggung ganti kerugian apabila debitur tidak memenuhi prestasi dalam keadaan force majeure. Jadi pengaturan dalam KUH Perdata, di mana di sini apabila kontrak bersifat unilateral, maka perjanjian yang prestasinya itu hanya ada pada salah satu pihak. Pasal 1237 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
di sini menentukan bahwa dalam hal adanya perikatan untuk memberikan suatu kebendaan tertentu, maka kebendaan itu semenjak perikatan dilahirkan adalah atas tanggungan si berpiutang. Jika si berpiutang lalai akan menyerahkannya, maka semenjak saat kelalaian, kebendaan adalah atas tanggungannya. Terhadap force majeure tersebut, apabila dianggap telah terjadi, maka debitur harus melakukan pembuktian. Di mana di sini debitur harus membuktikan bahwa dia tidak bersalah. Kemudian debitur tidak dapat memenuhi kewajibannya dengan cara lain. Kemudian dia juga harus membuktikan bahwa debitur tidak menanggung risiko berdasarkan perikatan, yakni berdasarkan undang-undang ataupun berdasarkan kontrak. Secara yuridis normatif, COVID-19 masuk dalam jenis bencana non-alam, itu sebagaimana yang ada di dalam Kepres nomor 12 tahun 2020. Pertanyaannya kemudian, apakah bencana non-alam ini termasuk dalam kategori force majeure? Dalam teori force majeure, ini bukan bencana alam atau non-bencana alam yang menjadi ukuran. Bencana ini hanya merupakan peristiwa, bukan hukumnya. Dengan lahirnya Kepres nomor 12 tahun 2020, maka hal ini menyatakan bahwa pandemi COVID-19 merupakan bencana non-alam. Artinya apa? Yaitu bencana yang diakibatkan oleh suatu peristiwa atau rangkaian peristiwa non-alam, antara lain misalnya gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit. Pengaturan force majeure kaitannya dengan itikat buruk. Kata itikat buruk ini sendiri itu selalu diperlawankan dengan kata itikat baik. Itikat baik ini memiliki dua arti di dalam KUH Perdata. Yang pertama, itikat baik dalam hukum benda yang artinya berarti kejujuran, dan itikat baik dalam hukum kontrak berarti kepatutan. Jika salah satu pihak di dalam suatu kontrak ini tidak memiliki sikap kejujuran, maka di sini dia dianggap sebagai orang yang beritikat buruk. Oleh karenanya, terhadap pihak yang beritikat buruk ini sendiri, itu dia tidak memperoleh perlindungan hukum. Sebab di sini, sebab yang tidak biasa atau tidak normal itu harus dibuktikan oleh debitur, sehingga debitur tidak dapat diminta pertanggungjawabannya. Jadi termasuk dalam hal apabila terjadinya overmah atau force majeure atau keadaan memaksa. Apabila debitur itu beritikat buruk, maka ketentuan tersebut tidak dapat memberikan perlindungan hukum. Nah, jadi ini tergantung kepada debiturnya apakah dia mempunyai itikat baik atau itikat buruk terhadap daya kerja dari overmah atau force majeure tersebut. Oleh karenanya, pandemi COVID-19 sebagaimana yang dinyatakan di dalam Kepres 12 tahun 2020 sebagai bencana non-alam tidak dapat dijadikan alasan untuk membatalkan atau tidak melaksanakan kontrak atau perjanjian. Akan tetapi di sini karena terjadinya suatu hal yang menyebabkan mungkin sulitnya debitur untuk melaksanakan prestasi di dalam perjanjian, maka debitur dapat melakukan renegosiasi atau negosiasi ulang, apakah meminta tambahan waktu, jangka waktu untuk melaksanakan prestasi, atau meminta pengurangan terhadap syarat-syarat yang ada di dalam perjanjian tersebut. Jadi hak dan kewajibannya bisa dilakukan renegosiasi ulang. Ini menjadi dasar bagi debitur untuk melakukan renegosiasi ulang terhadap kontrak tersebut. Terima kasih.